Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Hairudin. Saya mengajar prakarya dan kewirausahaan di SMA Handayani 1 Pamengput. Karakteristik makanan khas daerah. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki makanan khas daerah, dari yang diolah secara tradisional hingga modern. Bahkan berbagai varian baru muncul sebagai hasil eksperimen dan modifikasi. Makanan khas daerah tersebut menggunakan bahan pangan nabati dan hewani yang menjadi potensi dan unggulan daerah. Beberapa daerah bahkan memiliki lebih dari satu makanan khas daerah. Sebagai contoh, Jawa Barat dengan bahan baku utama singkong diolah makanan yang menjadi makanan khas daerah berupa tape, suwir-suwir, dodol atau tape, roll tape, dan juga brownies tape. Rasanya pun sangat variatif. Untuk membuat sebuah produk makanan khas daerah, bukan hanya sumber daya alam saja yang dibutuhkan, tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha makanan khas daerah ada beberapa macam yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada atau manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia adalah faktor paling penting, sebab manusia adalah pelaku yang melaksanakan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah berupa tenaga kerja terdidik dan terlatih. Lalu ada money atau uang. Uang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, seperti untuk membiayai pembelian bahan baku yang akan diolah, perawatan mesin produksi, dan menggaji para karyawan. Lalu ada material atau bahan. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi sebuah usaha. Material terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Biasanya untuk membuat makanan khas daerah digunakan bahan mentah untuk kemudian diolah menjadi bahan jadi untuk dijual. Lalu ada mesin atau peralatan. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat penting diperlukan dalam sebuah proses produksi. Saat ini, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga turut menjadi lebih canggih, sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga, bahkan dapat membuat bentuk dan tampilan produk menjadi lebih bagus. Lalu ada metode atau cara kerja. Metode adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam suatu proses produksi. Seorang wirausahawan harus memiliki pengetahuan tentang cara kerja pembuatan suatu produk makanan khas daerah untuk menghasilkan produk yang baik, sehingga produk yang dihasilkan lebih memuaskan. Lalu ada market atau pasar. Pemasaran menjadi tujuan akhir dari produksi makanan khas daerah. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting karena apabila pemasaran tidak berjalan dengan lancar, modal produksi tidak akan kembali dan proses produksi terpaksa akan dihentikan. Jika proses produksi dihentikan, maka wirausahawan akan kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara memasarkan suatu produk sehingga produk yang dihasilkan dengan mudah dapat dikenal oleh konsumen. Lalu ada information atau informasi. Proses produksi tidak akan berkembang dengan sempurna jika didukung oleh informasi yang baik dari orang yang lebih berpengalaman maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah, maupun koran. Masakan khas daerah memiliki ciri khas dan karakter tertentu. Perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia membuat pengolahan produk makanan khas berbeda di setiap daerah, sehingga menghasilkan aneka jenis produk makanan yang beraneka ragam dengan karakter yang berbeda pula. Masakan khas daerah memiliki ciri khas dan karakter tertentu seperti yang pertama dari masakan dari Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan berbagai jenis sayur mayur. Masyarakat Jawa Barat lebih suka makan sayur mayur muda yang masih mentah secara langsung dalam bentuk lalap mentah yang disantap bersama sambal. Olahan sayuran yang masih mentah disebut karedok, sedangkan yang matang disebut gado-gado. Banyaknya masakan yang terbuat dari ikan dibuat pepes dan lain sebagainya. Yang kedua, ada karakter masakan yang berasal dari Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah biasanya banyak atau lebih suka menggunakan bawang putih sebagai bumbu utamanya dan lebih menyukai rasa manis dibandingkan rasa yang lain. Di daerah ini banyak ditemukan masakan bersantan. Contoh makanan khas dari Jawa Tengah adalah gudeg.
Yang ketiga, ada karakter masakan dari Jawa Timur. Masakan olahan masyarakat Jawa Timur biasanya banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Dengan rasa yang sedikit pedas, masakan Jawa Timur banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur adalah rujak cingur, tahu tek, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ada karakteristik masakan yang berasal dari daerah Sumatera. Masakan olahan daerah Sumatera biasanya banyak menggunakan bumbu. Sumatera Barat menggunakan banyak cabai hingga rasanya relatif pedas dan banyak menggunakan santan kental. Daerah Sumatera Selatan sangat suka masakan yang asam rasanya. Olahan makanannya banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, maupun digoreng dengan waktu memasak yang relatif lebih lama. Masakan dari sayur mayur tidak banyak jumlahnya. Kalaupun ada, jenis sayurannya tidak bervariasi. Sayur yang sering dipakai antara lain daun singkong, kacang panjang, buncis, dan nangka muda. Contoh makanan khas dari daerah Sumatera adalah rendang, pempek, tempoyak, keripik sanjai, dan lain-lainnya. Yang berikutnya ada karakteristik masakan yang berasal dari daerah Sulawesi. Masakan olahan daerah Sulawesi biasanya banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Contoh makanannya yaitu adalah bubur jagung, kaledo, palu mara, uve mompoi, utakelo, dan lain sebagainya. Teknik pengolahan makanan khas daerah. Pada umumnya, manusia memulai memasak makanannya setelah menemukan dan mengenal kegunaan api. Makanan itu dimasak dalam sebuah lubang yang digali di tanah. Lubang itu kemudian ditutupi dengan tanah liat. Setelah itu diisi dengan air dan ke dalam api itu dilemparkan batu-batu panas hingga air mendidih. Air mendidih ini digunakan untuk merebus sayuran, ikan, ataupun daging. Cara memanggang makanan di atas bara api dilakukan dengan cara daging atau ikan ditusuk dengan sepotong kayu dan diletakkan di atas api tersebut. Merebus dan membakar makanan merupakan teknik-teknik pengolahan yang pertama kali dikenal. Kemajuan di bidang industri, pembuatan alat masak mengembangkan teknik-teknik pengolahan makanan. Dengan menguasai teknik mengolah makanan, kita dapat menciptakan berbagai macam resep masakan yang lezat. Pada hakikatnya, memasak adalah suatu proses pemanasan bahan makanan. Guna dari pemanasan tersebut adalah untuk meningkatkan rasa, memudahkan pencernaan, memperbaiki tekstur, serta meningkatkan penampilan dan mematikan kuman. Dengan menguasai teknik memasak, kita dapat memilih cara memasak yang sesuai dengan bahan makanan yang akan dimasak sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Berikut ada beberapa teknik pemasakan yang dasar. Yang pertama ada konduksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan yang akan dimasak. Misalnya merebus sayuran, di mana air dan bahan makanan saling menyatu. Lalu yang kedua ada konveksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara di mana panas dari benda perantara tersebut ikut berpindah. Misalnya menggunakan oven, terjadi sirkulasi uap panas. Lalu yang ketiga ada radiasi, yaitu perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang akan dimasak. Panas langsung ke bagian dalam bahan makanan kemudian menyebar ke seluruh bagian makanan. Misalnya memanaskan makanan dingin dari lemari es. Dengan menggunakan oven, maka makanan tersebut akan cepat panas dan bagian luar maupun dalam. Itulah beberapa teknik pengolahan makanan khas daerah yang pertama kali dilakukan untuk proses memasak dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979 Ibu Dr. Heni Hendrayati SIP MM dan Kepala SMA Handayani 1 Pamengpeuk Bapak Asep Juanda SPD. Salam Baraya Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.